Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dias Ilham Datu, mahasiswa semester 4, kelas B. Dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan analisis framing pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online. Nah, ini merupakan jurnal ilmu komunikasi hasil dari Kayane Molekandela Bur, Mutia Rahmi Pratiwi, dan Nalal Muna di Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dan Politeknik ABP Jakarta. Ini diterbitkan atau dipublikasikan Juni tahun 2020. Kita langsung masuk ke latar belakang. Nah, sebelumnya di latar belakang ini ada penjelasan singkat dan metode yang digunakan. Kita masuk ke penjelasan singkat. COVID-19 atau dikenal dengan istilah coronavirus di awal tahun 2020 menyita perhatian dunia. Jumlah kasus positif di Indonesia terus naik, meningkat, dan memunculkan dampak kepanikan. Karena untuk mengantisipasi virus ini berhadapan dengan berbagai aspek kehidupan. Media turut ramai dalam memberitakan berbagai perkembangan terbaru COVID-19, termasuk bagaimana kebijakan pemerintah dan berdampaknya di masyarakat. Tingginya konsumsi masyarakat terhadap media menimbulkan dampak keterpaan media yang memunculkan berbagai interpretasi pembaca. Terpaan media berpengaruh pada pembentukan kepercayaan, sikap, bahkan perilaku masyarakat. Nah, untuk mengidentifikasi pemberitaan mengenai gugus tugas penanganan COVID-19 di ketiga media online, edisi 20-30 Maret tahun 2020. Nah, selanjutnya ke metode yang digunakan dalam jurnal kali ini, itu mengadopsi pemikiran dari Robert M. Eichmann, yaitu ada 4, define problem, diagnosis case, make moral judgment, dan treatment recommendation. Dan dilakukan melalui penelitian kualitatif. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, media sasaran yakni kompas.com. Nah, di kompas.com sendiri itu dengan judul berita Istana, generasi milenial kunci stop penyebaran virus corona, dan diterbitkan tanggal 23 Maret tahun 2020. Define problemnya, generasi muda yang dinilai sebagai penular COVID dan mereka juga yang dapat menghentikannya. Diagnosis, sumber permasalahan yang ingin ditekankan dalam berita ini adalah banyaknya anak muda yang berpergian dan berkerumunan. Make moral judgment, berita ini adalah upaya dari pemerintah untuk membentuk kesadaran para milenial membantu pemerintah menyelesaikan pandemi COVID-19. Treatment recommendation menghimbau generasi muda untuk melakukan aktivitas di dalam rumah serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak penting. Karena generasi muda memiliki imunitas yang baik sebab ada di usia produktif. Yang dikhawatirkan karena virus ini dapat menular kepada orang yang sekeliling yang lebih rentan. Kita lanjut ke cnnindonesia.com. Nah, berita ini dipublikasikan tanggal 23 Maret tahun 2020 dengan judul berita, staf khusus milenial Jokowi sebut influencer tak dibayar. Event problemnya, partisipasi para influencer gratis dalam membantu program pemerintah dan akan diberikan pembekalan terkait COVID-19 serta imbauan kepada masyarakat jangan mudah terprovokasi dan menyebarkan berita yang tak jelas sumbernya. Diagnosis, munculnya dugaan bahwa pemerintah memberikan anggaran khusus kepada para influencer dan masyarakat mempertanyakan kompetensi influencer dalam kasus ini karena mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan dan kesehatan. Make moral judgment, tindakan yang tepat karena keterlibatan mereka dalam pencegahan COVID tidak dibayar atau gratis, merujuk pada sulitnya para generasi muda untuk taat imbauan pemerintah dengan tagar di rumah aja secara serius sehingga diperlukan proses edukasi yang berbeda melalui influencer sebagai mediator. Dan treatment recommendation dari pemerintah yaitu memberikan bekal yang matang kepada influencer agar tercipta pesan yang edukasi
tentang COVID-19 melalui kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, salah satunya influencer. Dan yang terakhir dari liputan6.com dengan judul berita ketika BNPB bersama milenial kolaborasi tangkal penyebaran hoax. Berita ini diterbitkan tanggal 21 Maret tahun 2021 dengan Define Problem, kolaborasi BNPB dan influencer pada gugus tugas percepatan penanganan corona dan permintaan bagi generasi milenial untuk meminimalisir penyebaran corona dengan social distancing. Diagnosa KAS, generasi milenial yang cenderung enggan melakukan social distancing dengan masih berkumpul dan berpergian, make moral judgment, diberikannya ruang bagi para influencer untuk berbicara dan berargumentasi. Dan yang terakhir yaitu treatment recommendation, kontribusi influencer sebagai relawan gugus tugas percepatan penanganan corona dan edukasi terkait virus corona di BNPB untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax. Nah, itulah hasil pembahasan dari ketiga media yang terdapat di jurnal. Untuk lebih jelasnya atau lebih merangkum dari ketiga media tersebut, kita memberikan kesimpulan dari 4 analisa, yaitu Define Problem, Diagnosis KAS, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation, yakni kontroversial masyarakat dalam hal ini netizen atas upaya yang hendak dilakukan Satgas menggendong para influencer sebagai upaya mengedukasi milenial, merupakan Define Problemnya. Untuk diagnosis KAS, pemerintah meyakini bahwa sumber penyebaran virus terbesar didominasi oleh generasi milenial. Make Moral Judgment, pihak influencer memberikan penekanan bahwa kontribusi mereka semata-mata tanpa ada bayaran dan bukti dedikasi kepada bangsa dalam membantu pemerintah menekan laju penyebaran COVID-19 terutama di generasi milenial. Serta yang terakhir, treatment recommendation, penting bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi, bersatu, dan berperan dalam upaya pencegahan penyebaran virus. Bukan hanya pemerintah, namun dari para influencer serta masyarakat. Sebelumnya untuk menutup presentasi dari saya, kesimpulannya berdasarkan hasil framing dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran media tidak sebatas sebagai penyampai informasi. Perkembangan zaman menuntut media menjalankan peran watchdog atau anjing penjaga bagi elit atas dalam merumuskan setiap kebijakan atau kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media CNN Indonesia, Liputan 6, dan Kompas memberikan ruang klarifikasi bagi pemerintah, yaitu gugus Satgas COVID-19 atas tanggapan pro kontra dari masyarakat mengenai keterlibatan para influencer. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa di jurnal kali ini berbeda dengan mungkin beberapa dari teman-teman saya di jurnal-jurnal analisis framing, karena kali ini jurnal yang memberitakan terhadap milenial dan pemerintah terkait dengan COVID di media online itu lebih kepada sebagai ruang klarifikasi, karena berita yang beredar di masyarakat itu menuai pro kontra dan banyak beredar informasi-informasi hoax terhadap partisipasi influencer yang diberikannya ruang untuk memberikan informasi kepada khalayak publik. Oleh sebab itu, media yang digunakan sebagai ruang klarifikasi. Saya rasa itu saja dari saya sebelum mengakhiri presentasi dari saya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga tetap sehat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.